makna wawasan Wiyata Mandala yang akan dibawakan oleh Ambu Rasti Dwi Solistiawati, SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Miss ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Siti Aisyah Kadungora. Pada kesempatan ini, Miss akan menyampaikan materi pada kegiatan MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum itu, mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Miss Rasti Dwi Solistiawati. Miss mengajar di SMA Siti Aisyah Kadungora sebagai guru bahasa Inggris. Baik, kita langsung ke materinya saja, wawasan Wiyata Mandala. Di sini kita bisa mengetahui terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Kita akan memahaminya dari makna katanya dulu. Wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian yang kedua, wiyata memiliki makna pendidikan. Dan yang ketiga, Wiyata Mandala itu memiliki arti sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian tentu saja dalam sebuah lingkungan Wiyata Mandala tersebut terdapat unsur-unsur penting. Ada 5 unsur di sini, kita akan membahasnya satu persatu. Unsur yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan dan proses pembelajaran terjadi. Yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah unsur guru dan orang tua, di mana mereka harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Terlebih, pada masa pandemi seperti ini, peran guru dan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat mengemban pembelajaran secara maksimal. Unsur yang keempat adalah warga sekolah. Baik di dalam maupun di luar sekolah, para warga sekolah ini harus tetap menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik itu sebagai peserta didik maupun sebagai pendidiknya. Yang kelima, pentingnya unsur masyarakat, di mana sekolah dan masyarakat itu harus saling bertumpu untuk melaksanakan pendidikan dan memastikan proses pembelajaran baik dari dalam sekolah maupun di luar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan terakhir kemampuan untuk berkarya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses pembelajaran mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Yang keempat, sekolah sebagai masyarakat belajar. Sekolah di sini dianggap sebagai wadah untuk mengumpulkan para masyarakat dalam satu titik untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, antara lain ke-1, tentu saja adanya guru dan para siswa, kemudian terjadinya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dilihat dari mana? Dilihat dari lulusan setelah peserta didik menuntaskan pembelajaran di sekolah selama 3 tahun. Dan yang terakhir, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Poin kelima adalah prinsip-prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham atau sikap perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan
antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, di mana dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Prinsip yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, di mana bimbingan lebih dari sekedar pengajaran saja. Dalam bimbingannya, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak bagi para peserta didiknya. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge atau transfer ilmu maupun transfer of experience, transfer pengalaman, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan untuk sekolah inklusi. Yang keempat, prinsip sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Selain itu, ada kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga yang perlu diperhatikan secara seimbang. Prinsip kelima yaitu sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapatkan perhatian yang seimbang bagi semua peserta didik. Prinsip keenam yaitu sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan yang lainnya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Prinsip sekolah yang ke-8 adalah sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, yaitu belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah-perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya dengan sendiri. Yang terakhir, prinsip sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar or learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Yang keenam, tentang penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan hanya sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tentu saja, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan. Sekolah juga harus menjadi lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Sekolah juga dilarang dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran sesat.
propaganda politik atau kampanye, syuting film, atau juga kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Dan materi yang terakhir itu tentang penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Tentu saja untuk mempertahankan sekolah, kita lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, tentu saja perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di dalam sekolah dengan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, semua warga sekolah wajib mentaati tata tertib yang diberlakukan di dalam sekolah. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah lainnya. Yang keempat, belajar keras, teratur, dan terencana. Yang kelima, melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Dan yang terakhir, itu selalu memelihara 7K, yaitu keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, dan keindahan. Itu adalah semua materi yang Miss sampaikan terkait wawasan Wiyata Mandala. Nah, jika kalian menyimaknya dengan baik, kalian pasti bisa menjawabnya. Dan ini adalah tugas mandiri ya. Kalian bisa menjawabnya lalu dikumpulkan kepada panitia. Yang pertama, jelaskan bagaimana peran kalian sebagai warga sekolah sehingga bisa tercapai Wiyata Mandala. Pada masa pandemi seperti sekarang, proses belajar mengajar tentu saja dirasa kurang maksimal. Nah, menurut kalian, unsur Wiyata Mandala yang mana yang memiliki peranan paling penting supaya proses belajar mengajar ini tetap bisa terlaksana secara maksimal? Jelaskan alasannya ya. Nah, Miss cukupkan sekian materi dari Miss hari ini. Semoga MPLS-nya lancar dan semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. So thank you very much for watching. I will see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ambu Rasti Dwi Sulistiawati yang telah membawakan materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala.